Hai, balik lagi di LWPP Plot. Setelah episode kemarin, para pasukan Defense Corp menghadapi serangan kaiju semut. Lalu, debut pertama Kikoru yang menakjubkan sebagai anggota Divisi 1. Dan Kafka yang tidak bisa berubah ke wujud kaijunya. Dan pastinya, kemunculan kaiju nomor 9. Dan hari ini, kita akan lihat kelanjutan dari pertempuran Kafka dan kawan-kawannya. Ini dia anime kaiju nomor 8 episode 16. Wibu. Episode kali ini melanjutkan ketika kaiju nomor 9 akhirnya datang. Kaiju nomor 9. Kaiju 9 menampilkan dirinya. Lalu dia merasa heran. Aneh sekali. Padahal aku kemari karena merasakan keberadaan kaiju nomor 8. Tapi kenapa dia malah tidak ada? Kaiju nomor 9 heran karena yang dihadapannya bukanlah kaiju nomor 8, tapi seorang manusia. Lalu dia menyadari, atau jangan-jangan kau kaiju nomor 8 ya? Kafka menyadari jika kaiju nomor 9 juga punya kemampuan untuk merasakan keberadaan kaiju. Terus dada Kafka berlubang. Dia ditembak kaiju nomor 9 yang berniat membuktikan jika Kafka adalah kaiju nomor 8. Kafka berteriak kesakitan. Di satu sisi, Narumi menghubungi operator untuk tahu kondisi perubahan wujud kaiju nomor 8. Operator melaporkan jika Kafka belum bisa berubah ke wujud kaiju. Hasegawa mengingatkan, jika terus begini, mereka bisa kehilangan kaiju nomor 8. Lawan kita adalah kaiju bernomor. Biar aku yang menghadapinya. Kapten Narumi bersiap melawan. Tapi sebelum Kapten Narumi menuju tempat Kafka, sesuatu keluar dari bawah tanah. Apa? Yang muncul adalah kaiju nomor 9. Jadi ada dua kaiju nomor 9. Apa katamu? Hasegawa terkejut. Kapten Narumi bingung. Apakah kaiju nomor 9 menggandakan diri? Atau sedari awal dia memang ada dua? Melihat Kapten Narumi terpojok, Shinonome sadar jika seperti ini, Kapten Narumi tidak akan bisa bergerak. Dia berniat membantu, tapi tiba-tiba kaiju yang sudah mati hidup lagi. Ini persis seperti yang tertulis dalam laporan unit 3. Operator menerima laporan dari setiap regu, dan hasilnya sama. Semua kaiju yang sudah mati hidup kembali. Dan diperlihatkan jika wilayah jangkauan kaiju yang hidup kembali lebih luas dari yang terjadi pada Divisi 3. Hanya dengan kemunculannya, situasi langsung berubah drastis seperti ini. Inikah kaiju nomor 9? Kembali ke situasi Kafka, kaiju nomor 9 berkata, benihnya telah selesai disebar. Nah, kau kaiju nomor 8, sekarang aku akan membunuhmu, lalu merampas kekuatan kaiju yang kau miliki. Kaiju nomor 9 sudah bersiap menembak. Dual! Kafka sempat menghindar, tapi sialnya kakinya terkena serangan. Sial, karena tidak terlihat, serangannya jadi sangat sulit dihindari. Kafka berbicara dalam hati. Dual! Belum selesai dia bicara, dia dihantam oleh tubuh kaiju semut. Kafka yang terluka berkata dalam hati, sudah kuduga, dia benar-benar berbahaya. Aku harus segera... Sebelum kita lanjut, Mimin punya kabar gembira buat kamu yang suka banget sama anime kaiju nomor 8. Karena LWPP Plot mengeluarkan kaos resmi dengan desain menawan. Tampak belakang menampilkan desain kaiju nomor 8 yang tengah terikat rantai. Ajib banget kalau dipakai sehari-hari. Apalagi dengan bahan Keten 24S, bikin nyaman saat dipakai. Dan kamu juga bisa dapat stiker gratis loh. Kalau kamu tertarik buat memiliki kaos ini, langsung aja cek di Shopee kita LWPP Store. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Belum selesai Kafka bicara, tiba-tiba kaiju nomor 9 sudah bersiap menggunakan tembakan pamungkasnya. Bola-bola daging raksasa siap dia tembakan ke tubuh Kafka. Kaiju nomor 9 berkata, selamat tinggal kaiju nomor 8. Celaka, tapi sekelebat bayangan datang dari belakang kaiju nomor 9.
dan slash. Kaiju nomor 9 terbelah dua. Kaiju nomor 9 bahkan tak menyadarinya. Rupanya yang datang adalah Kikoru. Kikoru, Kafka shock. Kau ini siapa ya? Kaiju nomor 9 rupanya masih hidup. Kikoru lalu berkata dengan epik, bukan masalah. Meski kau tak mengingatku, toh aku akan segera menghabisimu. Pertempuran segera dimulai. Di markas pusat, Direktur Isao yang melihat itu berniat ke lokasi pertempuran. Tapi dia dilarang oleh petinggi botak. Tetaplah di tempatmu, Isao. Si botak bilang, aku tahu kau bermaksud untuk turun tangan langsung. Jika Kaiju nomor 8 kembali mengamuk, aku mengerti kesiapan dirimu. Tapi numbers adalah senjata yang dapat mengurangi umur penggunanya. Penggunaan secara terus-menerus akan membahayakan nyawamu. Direktur Isao lalu berkata, aku tahu. Lagi pula, ini adalah ujian yang harus dilewati oleh generasi mereka. Kita diperlihatkan Kafka dan Kikoru sebagai generasi baru. Di tempat pertempuran, Kikoru bertanya kepada Kafka, Kafka Hibino, kenapa kau tidak bisa berubah? Kafka menjawab, aku tidak bisa berubah. Padahal aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi selalu gagal. Kafka juga bingung. Lalu Kikoru bilang, begitu ya. Dalam hati, Kikoru mengira jika ini adalah ulah Kaiju nomor 9. Sementara itu, Kaiju nomor 9 sudah pulih dan menyiapkan bola-bola daging yang berukuran besar. Dia akan menyerang. Kafka dan Kikoru menjadi waspada. Duar! Kafka dan Kikoru berhasil menghindar. Kafka Hibino! Kikoru berteriak, aku akan membuatnya terluka parah dan menghentikan gerakannya. Jika Kaiju nomor 9 adalah penyebab dirimu tidak bisa berubah wujud, maka pasti akan muncul celah di saat dia sedang memulihkan diri. Kafka dengan seksama mendengarkan rencana Kikoru. Kikoru melanjutkan, meski kesal mengakuinya, tapi kita butuh kekuatanmu untuk bisa mengalahkannya. Kafka lalu menjawab, siap. Ayo kita mulai. Mereka lalu memulai rencananya. Di sini Kaiju nomor 9 masih sempat bilang, hei, itu curang namanya. Kalau begitu, begini saja. Tiba-tiba Kaiju nomor 9 membagi kepalanya menjadi dua. Dengan begini, dia bisa menyerang Kafka dan Kikoru secara bersamaan. Di sini terlihat Kafka sulit menghindar. Dia terkena serangan dan melukainya. Gerakannya sungguh tidak bisa diprediksi. Kikoru berkata dalam hati. Kaiju nomor 9 merayap di tembok dan duar, Kikoru terkena serangan telak di perutnya. Kafka berteriak, Kikoru! Kaiju nomor 9 berniat menyerang Kafka, tapi Kikoru muncul dan slash. Kaiju nomor 9 kena tebas. Kali ini aku pasti akan menolongnya. Kikoru sudah bertekad. Gerakan Kikoru semakin cepat dan kompleks. Kaiju nomor 9 sulit menghindar. Hal itu disaksikan oleh Direktur Isao. Jenderal Botak berkata, rasanya seperti menyaksikan sosok orang itu saat masih muda. Bukankah demikian, Isao? Lalu kita diperlihatkan Kikoru kecil yang sedang menonton sebuah siaran TV yang menampilkan seorang prajurit Defense Corps bernama Hikari Shinomiya yang merupakan komandan divisi 2. Dan episode ini pun selesai. Pertempuran dan emosi yang mendalam sekali. Dan ada beberapa hal menarik pada episode kali ini yang menarik untuk kita bahas. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.